Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Dan sebelumnya disunahkan kita berpuasa. Dalam kitab Fiqhus Siyam yang ditulis oleh Dr. Hasan Hitu disebutkan bahwasanya kita puasa Yaum Arafah tepat pada tanggal 9 Zulhijjah. Hitungannya dalam mazhab Syafi'i di setiap negara memiliki hitungan tergantung melihat hilal atau istikmal, sehingga yang menjadi rujukan adalah awal bulan, itu yang menentukan nanti jatuh tanggal berapa, 9 Zulhijjah, sehingga tidak ada hubungan dengan wukuf di Arafah. Karena dalam mazhab Syafi'i ikhtilaful matali', setiap negara punya perbedaan waktu tenggelamnya matahari, waktu terbitnya matahari, dan juga melihat hilal. Makanya dalam Al-Quran diisyaratkan, faman syahida minkumu syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian menyaksikan bulan, disebut dengan kata asyahra, bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Di dalam riwayat yang Nabi sampaikan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah ketika melihat hilal dan berbuka, yaitu hari raya Idul Fitri, dengan melihat hilal. Kemudian sunnahnya adalah selain Yaum Arafah, kita dianjurkan juga puasa Yaum Tarwiyah. Yaum Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, sedangkan Yaum Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Di dalam riwayat disebutkan, saumu Yaumi Tarwiyah kafaratu sanatin. Puasa Yaumi Tarwiyah mengkafarat dosa 1 tahun. Wa saumu Yaumi Arafah kafaratu sanatain. Dan puasa di hari Arafah mengkafarat dosa 2 tahun. Di dalam Sahih Muslim yang lahir Imam Muslim pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Kemudian Nabi menjawab, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Saya berharap puasa Arafah itu Allah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyata. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu
dan setahun yang akan datang. Ada satu kisah diriwayatkan oleh para ulama, awal mula pengakuan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap keluasan ilmunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika datang ke Baghdad, di saat itu beliau mengajar di satu majlis yang pada waktu itu dihadiri oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan para sejarawan mencatat inilah awal pertama bertemunya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad memiliki satu masalah, yaitu beliau mendapatkan dua riwayat hadis terkait puasa hari Arafah. Satu hadis yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Artinya Nabi menyunahkan puasa Arafah. Tapi di riwayat yang kedua, beliau dapatkan riwayat hadis yang dimana Nabi melarang orang berpuasa Arafah. Satu hadis menganjurkan puasa di hari Arafah, dan di hadis yang lainnya ada larangan untuk orang berpuasa di hari Arafah. Ini yang menjadi problem. Al-Imam Ahmad bin Hanbal belum memahami dua hadis tersebut, apakah bisa dihimpun menjadi satu makna yang selaras, ataukah ada yang dinasikh dan dimansuh. Itu belum dipahami oleh Imam Ahmad. Maka selesai majlis, selesai Imam Syafi'i mengajar, Imam Ahmad menemui Imam Syafi'i. Di situ terjadi perkenalan. Setelah itu Imam Ahmad meminta izin kepada Imam Syafi'i mengajukan pertanyaan terkait hadis puasa Yaumi Arafah yang belum dipahami oleh beliau. Maka disampaikanlah hadis tersebut kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i menjawab terkait hadis-hadis tersebut, bahwa anjuran berpuasa di hari Arafah itu Nabi sabdakan khusus kepada orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun larangan untuk puasa di hari Arafah, Nabi tujukan sabda tersebut kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, karena nantinya mereka akan wukuf di Arafah. Dari situ Imam Ahmad mengakui keluasan ilmunya Imam Syafi'i dan meminta izin untuk belajar kepada Imam Syafi'i. Ini yang dimaksud Imam Syafi'i sebagai mafatih al-ahadits asy-syarifah, kunci pembuka pemahaman terkait sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Imam Ahmad mengatakan, al-haditsu mughlaqun alaina, hadis terkunci bagi kami, sehingga kami tidak bisa memahami dengan benar maksud dari hadis-hadis Nabi. Hatta jaa al-Imam Syafi'i bimafatihi, hingga Imam Syafi'i datang membawa kunci-kunci tersebut. Fafatahahu, lalu beliau membukanya. Fafahimnahu, maka kami pun bisa memahami maksud dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait nama, tanggal 8 itu dinamakan Yaumu Tarwiyah, 8 Dzulhijjah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menyebutkan dinamakan Yaumu Tarwiyah dengan nama Tarwiyah itu ada 3 pendapat menurut beliau. Pendapat pertama, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah. Setelah Nabi Adam selesai membangun Ka'bah, Nabi Adam berpikir, arti dari tarwiyah itu berpikir.
Yaumut tarwiyah, hari berfikir. Nabi Adam berfikir, saya sudah bangun ini Ka'bah, kira-kira pahalanya apa di sisi Allah? Karena nantinya Ka'bah ini dijadikan sebagai tempat ibadah, tawaf, arah kiblat dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Adam bahwa ganjarannya adalah apabila tawaf di Ka'bah, dosa-dosamu diampuni. Ini bahasanya kepada anak turunannya, karena para nabi tidak memiliki dosa. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, tambahkan lagi. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Adam, semua turunanmu, anak turunanmu yang datang ke tempat ini, kemudian mereka tawaf, mereka pun dosa-dosanya aku ampuni, kata Allah. Nabi Adam berpikir lagi, zid ya Rabbi, tambahkan lagi wahai Allah. Maka Allah wahyukan lagi kepada Nabi Adam, orang-orang yang tawaf dari anak turunanmu, mereka mendoakan orang-orang tersebut, baik keluarganya, sanak kerabatnya, sahabatnya, siapapun orang-orang yang selesai tawaf, kemudian dia berdoa kepada mereka itu, mereka pun dosanya diampuni olehku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat pertama. Jadi setelah dibangun Ka'bah, Nabi Adam berpikir, pahalanya apa ini? Ganjaran yang Allah berikan. Karena berpikir di hari itu bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah, maka dinamakan tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan Yaumu At-Tarwiyah. Pendapat kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau tidur di bukit namanya Jabal Rahmah, di situ beliau tidur. Fi riwayah, tempat itulah yang nantinya beliau bermimpi, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada perintah untuk berkurban, tapi yang dikurbankan adalah anak beliau. Maka setelah mimpi Nabi Ibrahim bangun dari tidurnya, beliau berpikir, ini benar dari Allah ataukah dari syaitan? Karena tidak mungkin Allah memerintahkan saya menyembelih atau mengorbankan anak saya. Hasya wa kalla. Apakah ini jangan-jangan sumbernya mimpi ini dari syaitan? Nah, itu tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau berpikir, benar tidak mimpi ini dari Allah ataukah dari syaitan? Ternyata tanggal 9-nya beliau tidur bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka di saat beliau bangun dari tidur, beliau mengatakan, oh araftu, saya sekarang mengetahui mimpi ini dari Allah. Kata araftu itulah yang nanti menjadi nama Arafah, karena mimpinya tanggal 9 Dzulhijjah di tempat itu. Pendapat ketiga, orang-orang yang dari Ahlul Makkah, ketika mereka melaksanakan manasik haji, kemudian di tanggal 8 itu mereka ingin menuju ke Mina. Ya, penduduk Makkah ingin menuju ke wilayah Mina. Nah, mereka ketika mau menuju ke Mina berpikir, di tanggal 8 Dzulhijjah itu mereka mau menuju ke Mina tanggal 9 yang nantinya dengan rangkaian wukuf di Arafah. Di tanggal 8 itu mereka sudah berpikir, kira-kira besok doa apa yang kami panjatkan kepada Allah. Karena mereka berpikir di tanggal 8 itu, berpikir artinya At-Tarwiyah, maka dinamakan hari tersebut tanggal 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah. Itu pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Adapun Arafah ada 8 pendapat kenapa dinamakan Yaumul Arafah.
Yang pertama, yang riwayat yang sangat populer, pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Mereka saling mengenal di tempat tersebut. Sejak diturunkan ke dunia, ke bumi ini terpisah. Akhirnya takdir Allah mempertemukan mereka di tempat tersebut. Dari kejauhan saling mengenal. Bahasa Arab arafa dari kata ma'rifah atau arafa ya'rifu, yaitu mengenal, maka dinamakan tempat tersebut Arafah. Pendapat kedua menyatakan ketika Nabi Adam selesai membangun Ka'bah, ya, fondasi-fondasinya dibangun, maka Allah perintahkan malaikat Jibril mendatangi Nabi Adam, dan malaikat Jibril menjelaskan tentang manasik haji. Sampai akhirnya sampai di tempat yang namanya Mina. Di situ tempat malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Adam, bagaimana manasik haji yang saya sudah terangkan itu, kamu sudah mengerti? Maka Nabi Adam mengatakan, araftu, saya sudah mengerti. Maka jadilah nama tempat itu dengan sebutan Arafah, yang artinya mengerti atau mengetahui. Ya. Sekalipun para nabi ini, berdasarkan keyakinan kami, mereka itu justru berada di atas malaikat. Mereka posisinya sebagai guru, sedangkan malaikat itu sebagai murid. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi kadang-kadang dalam undang-undang Allah ada yang disebut dengan simulasi. Ya, simulasi. Dan akhlak para nabi biasanya itu tawadu, sesuatu yang sudah diketahui, tapi ketika malaikat mengatakan, ini tahu tidak? Mereka mengatakan, saya tidak tahu, saya belum tahu. Itu bahasa tawadu, gitu. Sehingga apa? Biar ilmu itu disampaikan berulang-ulang kali, itu jauh lebih baik. Pendapat ketiga dinamakan Arafah sebagaimana keterangan awal tadi, yaitu berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim. Ketika mimpi tanggal 9, beliau ragu apakah mimpi ini dari Allah ataukah dari syaitan. Ternyata di tanggal 8 beliau ragu, tanggal 9-nya mimpi itu terulang lagi. Maka beliau mengetahui bahwa ini mimpi sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan dengan Arafah. Dan masih banyak riwayat-riwayat lain. Kurang lebih ada 8 pendapat. Sebab dinamakan Arafah itu ada 8 pendapat menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian kita disunahkan di malam ini. Malam ini malam yang istimewa, sebab besok nanti kita melaksanakan ibadah kurban, Yaumun Nahr, ya, Yaumun Nahr atau Yaumul Udhiyah. Sebagai tambahan pengetahuan bahwa dalam mazhab Syafi'i untuk ibadah kurban sunnah biasakan kita menyebut ibadah atau sunnah kurban. Jangan sebut kurban. Kalau kurban konteksnya nazar dalam mazhab Syafi'i. Kalau nazar hukumnya wajib. Kalau wajib, yang punya hewan kurban tersebut haram memakan dagingnya, dan seluruh dari tubuh hewan tersebut itu haram dia miliki. Tapi kalau sunnah kurban itu yang dibiasakan oleh para ulama, sehingga dipertegas bahwa saya kurban ini bukan nazar, bukan yang wajib, tapi yang sunnah. Maka justru sunnah dia harus makan. Sunnahnya justru dia harus memakan, ya, daripada hewan kurbannya. Itu Imam Malik dan para ulama membagi-bagi, ya, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk dibagikan fuqara wal masakin, dan sepertiga dibagikan kepada kerabat atau sahabat dan lain sebagainya. Itu jadi bilang sunnah kurban, sunnah kurban. Kemudian di dalam kitab Hasyiah Bajuri, di situ ada riwayat di mana dinyatakan man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub.
siapa orang yang menghidupkan, ini bagian dari menghidupkan malam hari raya. Kita hidupkan dengan apa? Dengan amal baik, dengan zikir, dengan qiraah Al-Quran, dengan majlis ta'lim dan seterusnya. Kata Syekh Bajuri dalam riwayat tersebut, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari seluruh hati manusia mati. Nah, sehingga malam ini termasuk juga masuk kepada malam yang disebut walayalin ashr, malam-malam yang 10 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunahkan kita bertakbir. Kalau hari raya Idul Fitri, kita disunahkan takbir sejak matahari tenggelam di malam hari raya. Masuk malam hari raya, pergantian waktu di dalam Hijriah itu tenggelamnya matahari. Maka di saat malam itu sudah dianjurkan takbir sampai nanti besok paginya imam yang mimpin sholat takbiratul ihram selesai, kesunahan takbir. Ini sama dengan hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Adha juga disunahkan demikian. Akan tetapi perbedaan takbir di hari raya Idul Adha dibagi dua. Ada namanya takbir mursal, ada yang namanya takbir muqayyad. Yang dinamakan takbir mursal adalah takbir yang kita bacakan itu bebas kapanpun dan dimanapun. Di rumah boleh, di pasar boleh, di jalan boleh. Bahkan kita lihat hewan-hewan kurban itu sunnah takbir. Namanya takbir mursal. Dia bebas waktunya. Takbir mursal ini sama seperti takbir, waktunya sama dengan takbir di hari raya Idul Fitri, yaitu mulai saat tenggelamnya matahari tadi waktu maghrib sampai kapan? Dia berlangsung terus sampai nanti imam takbiratul ihram di sholat hari raya Idul Adha. Itu namanya takbir mursal. Ada namanya takbir muqayyad di hari raya Idul Adha. Dia mulainya sejak tanggal 9 waktu subuh tadi. Tanggal 9 Dzulhijjah waktu subuh itu muqayyad, artinya takbir yang terikat dengan waktu sholat. Takbir yang terikat dengan waktu sholat. Dan waktu sholat ini bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah juga. Kita punya kesunahan terikat juga dengan takbir khusus di hari raya Idul Adha, namanya takbir muqayyad, terikat dengan waktu sholat, sholat wajib maupun sholat sunnah. Bahkan para ulama mengatakan sholat jenazah pun sekalipun, sholat jenazah pas masuk di waktu ini takbir muqayyad. Mulai dari kapan? Mulai dari subuh Yaum Arafah sampai tanggal 13 Zulhijjah, Ayyamut Tasyrik, di waktu asar. Di waktu asar, di situ takbir tetap sunnah, selesai itu selesai. Maghrib sudah tidak ada. Nah, ini disebut takbir mursal, tidak terikat dengan waktu sholat. Takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu sholat. Kemudian jangan lupa di waktu 10 hari awal ini yang istimewanya waktu malam. Sayang kalau digunakan kosong dari ibadah waktu malam. Ada satu kisah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini dia tidak pernah melihat ayahnya itu sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail. Tidak pernah dia lihat ayahnya melakukan sholat tersebut. Tapi ayahnya ini orang yang baik.
orang yang soleh. Cuma waktu malam itu tidak digunakan sholat. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami masih anak-anak. Pada saat itu ayahnya sedang membaca Al-Quran, mengajarkan kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami sampai di surat Al-Muzammil. Al-Muzammil saya sampaikan ala sabilil hikayah, ya, dengan jalan cerita biar mudah dipahami. Ketika sampai di surat Al-Muzammil, di situ ada ayat inna rabbaka ya'lamu annaka tagumu adna min thulathil lail wa nisfah wa thulathah. Bahwa sesungguhnya Allah mengetahui bahwa engkau di waktu sepertiga malam atau setengah malam atau di waktu malam selalu melaksanakan sholat. Dibaca itu ayat, diajarkan kepada anaknya Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, itu yang sholat malam di situ siapa? Di ayat tersebut. Ayahnya mengatakan, oh ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad istimewa, kuat sholat malam. Kalau kita kan tidak mampu, tidak sama seperti Nabi Muhammad, jadi tidak bisa sholat malam seperti Nabi Muhammad. Itu kata ayahnya begitu. Kalau Rasulullah wajar, kuat orangnya, istimewa, sehingga Allah menyanjung Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kemudian dilanjutkan ayat berikut, wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan juga yang ikut sholat malam sekelompok orang-orang yang bersama engkau wahai Nabi Muhammad. Abu Yazid bertanya, wahai ayah, kalau sekelompok orang ini siapa yang sholat malam bersama Nabi Muhammad? Sang ayah menjawab, oh mereka sahabat-sahabat, oh kuat mereka ibadah, wajar kalau mereka sholat malam, mereka sahabat, mereka ahlul bait. Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami bertanya kembali, wahai ayah, bukankah Allah memerintahkan kita mengikuti mereka, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti para sahabat dan ahlul bait? Lantas kalau tidak ikuti mereka, mau ikut siapa? Terus kenapa kita gak ikut mereka sholat malam? Kalau memang tugas kita diperintahkan oleh Allah mengikuti orang-orang mulia, yang mereka orang-orang mulia menghidupkan malamnya dengan ibadah, kenapa kita tidak ikuti mereka? Ternyata ucapan itu masuk ke hati sang ayah. Benar juga. Iya, mereka orang-orang mulia, diperintahkan kita mengikuti mereka. Baik nak, mulai malam ini ayah akan istiqomah sholat malam. Abu Yazid mengatakan, wahai ayah, saya juga akan ikut bersama ayah sholat malam bersama. Wahai nak, kamu masih anak kecil, belum saatnya kamu untuk sholat malam. Ini untuk orang dewasa. Maka Abu Yazid yang masih anak-anak mengatakan, wahai ayah, baik, saya tidak akan ikut sholat malam bersama ayah, tapi nanti di hari kiamat, ketika saya menghadap Allah, saya mengatakan, ya Allah, saya ingin sholat malam, ternyata ayah saya melarangnya. Kata ayahnya, wahai nak, kalau begitu ikut sama-sama, kita sholat bersama, sholat tahajud. Walhasil istiqomah sang ayah dengan Abu Yazid anaknya, sampai akhirnya jadi seorang imam besar. Julukannya kata Dr. Mahmud Sultanul Arifin. Julukannya Abu Yazid Al-Bustami Sultanul Arifin, rajanya para aulia Allah, orang-orang yang mengenal Allah, Sultanul Arifin. Bahkan sanad ilmunya itu diteliti oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Salah satu sanad keilmuannya itu bersambung kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Itu bagaimana beliau hidupkan waktu malam, ya, waktu malam. Dan ini masih ada waktu malam terus. Tanggal 9 besok juga masih masuk 10 malam yang mulia, ya, sekalipun nanti sudah bergeser ke 11, tapi ayyamu tasyrik dan seterusnya, malam hari raya, semuanya ini malam mulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha, Al-Imam Ibnu Taimiyah
menggunakan doa tersebut. Kalau menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, doanya adalah qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wa nawwara dharihah, dan memberikan cahaya di kuburannya. Itu termuat dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, karya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyebut qaddasallahu ruhahu. Julukan beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga julukannya adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali di zamannya. Kemudian Al-Qutbu Rabbani, Kutub Ar-Rabbani, yang terdidik, yang mengenal Allah. Al-Fardu As-Somadani, yang istimewa. As-Somadani, yang tiada taranya. Al-Fardu, yang tiada taranya. As-Somadani, yang tidak ada bandingannya fi zamani, di zamannya. Di dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya mengulang lagi apa yang disampaikan karena beliau menjelaskan keutamaan 10 malam dari Dzulhijjah itu, terutama hari ke-1, tanggal 1 awal sampai tanggal 10. Itu salah satu penjelasan yang luar biasa terkait fadilah 10 hari Dzulhijjah. Itu diterangkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah. Beliau mengatakan, man akrama hadhil ayyam al-ashrata akramahallahu bi asyri karamat. Siapa yang memuliakan 10 malam Zulhijjah ini, maka Allah akan muliakan padanya dengan 10 kemuliaan. Yang pertama, al-barakati fi umrih, diberikan keberkahan pada umurnya. Yang kedua, waziyadati fi malih, ditambahkan hartanya. Yang ketiga, wal hifdzi li iyalih, dijaga hartanya, keluarganya, li iyalih, keluarganya dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, wat tashili li sakaratih, dimudahkan wafatnya. Yang kelima, wadiyai li zulumatih, diberikan cahaya di dalam kuburannya. Yang keenam, yang kelima, keenam ya, keenam. Yang keenam, watafkili limizani, ya, diberikan berat timbangan amalnya, ya. Al-umri fi wa al-barakah fi umrih wa ziyadah wa ziyadati fi malih, wa ziyadati fi malih wal hifdzi li iyalih wa takfiri. Salah tadi saya, mohon maaf. Yang keempat itu wa takfiri li sayiatih, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang keempat. Yang kelima, wa tad'ifi li hasanatih, dilipat gandakan pahala-pahalanya. Yang keenam, wa tashili li sakaratih, dimudahkan sekaratnya, wafatnya. Yang ketujuh, wa diyai li zulumatih, diberikan cahaya di dalam kuburannya. Yang kedelapan, wa tafqili li mizanih, diberatkan timbangan amalnya di hari kiamat. Yang kesembilan, wa najati min darakatih, diselamatkan dia dari kehinaan. Dan yang ke-10, was-su'udi ala darajatih, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih di kitab yang sama, kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, wa man tasaddaqa, siapa yang bersedekah fi hadhil ayyami al-ashri bisadaqatin ala miskinin faka'annama tasaddaqa ala anbiya'ih wa rusulih. Siapa yang bersedekah di 10 hari awal bulan Zulhijjah dengan satu sedekah yang dia berikan kepada seorang miskin, maka seakan-akan dia bersedekah kepada seluruh para nabi dan rasul. Padahal para nabi gak terima sedekah, cuma pahalanya digambarkan sebesar itu. Ya, para anbiya hanya terima hadiah, tidak terima sedekah. Yang kedua, wa man 'ada fiha marida
faka'annama 'ada awliya Allahi wa budala'ah. Siapa yang menjenguk orang sakit di 10 hari awal bulan Zulhijjah, maka seakan-akan dia sedang menjenguk para wali-wali Allah dan para wali-wali abdal. Yang ketiganya, ya, beliau katakan waman, dan siapa waman syayya'ah janazatan, siapa yang mengantar jenazah di 10 hari awal di bulan Zulhijjah, faka'annama syayya'ah janais syuhada'ih, seakan-akan dia mengantarkan jenazah para syuhada. Waman kasa mu'minan kasahullahu min hulalih, siapa yang memberikan pakaian kepada seorang mukmin di 10 hari awal bulan Zulhijjah, Allah akan berikan pakaian kemuliaan kepadanya. Kemudian waman latafa fiha biyatimin latafallahu bihi fil qiyamati tahta zilli arsyih, siapa yang belas kasih kepada seorang anak yatim di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka Allah akan belas kasih kepadanya di hari kiamat dengan Allah berikan dia naungan di bawah arsy-Nya. Dan yang berikut waman hadara, ada kita amalkan yang ke-6 ya, kalau kita urut. Waman hadara majlisan min majalisil ilm, siapa yang menghadiri satu majlis ilmu di 10 hari awal bulan Zulhijjah, faka'annama hadara majalisa al-anbiya'i wa rusuli, seakan-akan dia sedang menghadiri majlis-majlisnya para nabi dan majlis-majlisnya para rasul. Walhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di dalam taat wal ibadah, kita meninggal husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiah, diberikan hidup kita sehat wal afiah, ya, disehatkan seluruh penyakit, dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sakit. Ada Imam Al-Habib Fauzi As-Sagaf, ya, semoga Allah sembuhkan beliau, diberikan kelancaran di dalam penyembuhannya di Jakarta. Kemudian kepada semua yang hadir, kemudian almarhum Al-Habib Faruk, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kuburannya taman surga, diampunkan dosanya, diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini faedah sangat bermanfaat sekali. Cuma sayang zaman sekarang ini diabaikan. Kita kenal istilah namanya kitab kuning. Kitab kuning, ya. Memang zaman dulu itu kitab kuning, kitab agama. Ilmu-ilmu agama Islam itu menggunakan kitab kuning. Bahasa Arab tanpa harakat, tanpa fathah, tanpa doma, tanpa kasroh. Nah, itu untuk bisa membaca dipelajari ilmu alat, ilmu nahwu, shorof, kemudian mufradat, kalau penyempurnaan balaghah dan seterusnya. Ternyata kitab kuning itu yang menjadi tradisi ulama terdahulu, kalau kita baca itu terapi bagi kesehatan mata. Mata jadi sehat asal kertasnya kuning. Coba antum pikirkan, ulama dulu punya pemikiran melintasi zaman, karena mereka bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kadang-kadang cerdas secara spiritual. Kita percaya mereka ada yang diberikan semacam ilham. Kalau para nabi wahyu, kalau kaum solihin diberikan istilah ilham. Salah satu tokoh yang membahas masalah-masalah yang tidak ada di zamannya, justru masalah ini muncul 1000 tahun akan datang. Itu jadi satu bidang ilmu, namanya al-fiqhu al-iftiradi, namanya fiqih iftiradi. Kasus-kasus masalah yang tidak ada di zamannya itu dibahas untuk melahirkan satu kesimpulan hukum. Salah satu imamnya Imam Abu Hanifah, dan sudah dibuat kitab oleh Dr. Anas, nama kitabnya Al-Fiqh Al-Iftiradi, dan beberapa ulama lainnya membahas hal yang sama. Kenapa yang dipilih kuning, kertas? Padahal di zaman mereka juga itu ada kertas yang lain berwarna putih. Kertas itu sudah ada
ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada. Di Cina sudah ada. Di Jazirah Arab masih menggunakan pelepah kurma, tapi ada juga orang-orang yang punya interaksi dagang di luar, mereka punya kertas-kertas yang semacam itu. Nah, kitab-kitab ulama terdahulu semuanya kuning kertasnya. Makanya diistilahkan dengan kitab kuning. Ternyata riset para dokter mata itu mengatakan warna kuning itu adalah salah satu warna yang bisa terapi terhadap mata. Justru kita memandangnya itu mata jadi sehat. Termasuk juga warna hijau. Makanya orang kalau pergi ke gunung, ke kebun, lihat tanaman-tanaman hijau, sawah yang hijau, itu matanya subhanallah nikmat sekali. Mata tidak capek melihat, kemudian sehat pandangan matanya. Nah, ternyata zaman sekarang sudah bergeser. Namanya kitab kuning, tapi kertasnya putih. Harusnya kitab kuning, kertasnya namanya kitab kuning. Ini kadang-kadang nama membohongi orang. Kitab kuning ternyata kitab putih. Bawang merah juga menipu tuh. Bawang warna apa? Ungu. Bilang bawang merah, bawang ungu. Betul tidak? Nah, ini padahal ulama dulu sudah buat, harusnya dijaga. Kalau kertas putih mata rusak. Kiai-kiai dulu, termasuk Allahyarham Kiai Haji Maimin Zubair, itu umur sudah 80 apa 90 tahun lebih. Tapi kalau baca kitab nggak pakai kacamata, masih bisa. Dan antum tahu kitab itu, kitab kuning yang cetakan Jawa, tulisannya kecil. Beliau di usia itu masih bisa. Kenapa? Matanya sehat. Karena membiasakan membaca kitab-kitab berwarna kuning. Cuma sekarang kebalikan. Cari kertas yang warna kuning susah. Adanya warna putih. Maka para ulama tidak pernah tuh rusak matanya. Kalau membaca kitab warna kuning, justru matanya tambah sehat. Mau baca 8 jam, 9 jam, 10 jam, tambah sehat itu mata. Kalau kertasnya warna kuning. Tapi ketika sudah dirubah kertas putih, di situ bisa merusak mata. Mata juga capek. Makanya orang kalau membaca kitab warna kuning, mata tidak capek, bisa berjam-jam. Saya pribadi begitu. Kalau baca yang kertas warna putih, itu baca sebentar sudah capek mata. Ya, jadi subhanallah, itulah tradisi para ulama terdahulu yang harusnya kitab ini dipertahankan, cetakan warna kuning. Ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita kesehatan, kesembuhan, kesehatan dan istiqomah fi ta'wal ibadah.